Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Selvia. Di sini saya akan membahas tentang critical thinking dengan menggunakan metode question formulation technique. Mari kita bahas. Halo again teman-teman, nama saya Selvia. Di sini saya akan berdiskusi bersama kalian tentang statement success is only for talented people. Benar ataukah kalian setuju atau tidak setuju? Mana pendapat kalian? Oke, akan kita bahas. Pada tahap pertama, kita kan harus berpikir kritis nih. Nah, tahap pertama ini kita melakukan perkenalan Paulus. Nah, di sini terdapat question. Saya sudah memiliki 8 pertanyaan. Bagaimana jika tidak hanya orang bertalenta saja yang akan menjadi sukses? Pertanyaan yang kedua, apakah seseorang yang sukses hanya memiliki dengan memiliki talenta saja? Yang ketiga, bagaimana seseorang itu bisa sukses dengan hanya memiliki talenta? Kemudian, bagaimana jika dengan memiliki talenta tidak cukup untuk menjadikan kita sukses? Yang kelima, mengapa talenta merupakan salah satu yang kita butuhkan supaya kita menjadi sukses? Kemudian selanjutnya, apakah hanya talenta yang kita butuhkan untuk menjadikan kita sukses? Kemudian selanjutnya, bagaimana seorang yang memiliki talenta tersebut tidak sukses? Kemudian, apa yang harus seseorang lakukan agar mereka menjadi sukses? Nah, pada tahap selanjutnya yaitu improve dari pertanyaan kita yang sebelumnya. Nah, di sini saya dibagi menjadi dua, open question dan closed question. Di mana open question ini memiliki jawaban yang sangat panjang. Kemudian closed question ini memiliki jawaban yang tidak terlalu panjang dan dia akan berkata iya. Jawabannya yaitu iya atau tidak. Selanjutnya, nah, dari ke-8 pertanyaan saya tersebut, menurut saya yang paling penting adalah ketiga pertanyaan. Yang pertama, apakah tidak hanya bagaimana jika tidak hanya orang yang memiliki talenta saja yang akan menjadi sukses? Kemudian, apa yang orang harus lakukan agar menjadi sukses? Yang ketiga, bagaimana kita membutuhkan talenta sebagai salah satu hal yang kita butuhkan agar menjadi sukses. Kemudian, di sini terdapat informasi dan teks, di mana dari pertanyaan saya sebelumnya, yang 3 sebelumnya yang telah saya sebutkan, information dari pertanyaan pertama, kita harus mengetahui tentang attitude, kebiasaan, dan perilaku seseorang
agar dia menjadi sukses seperti itu. Nah, bagaimana hal itu bisa kita dapatkan informasinya dari kita mengeksplor biografi dari semua orang yang telah menyatakan bahwa dia telah sukses seperti itu. Kemudian knowing the habits of the successful people. Ketahui atau pelajari kebiasaan dari orang-orang yang telah sukses, tapi kebiasaan positifnya saja. Dengan cara research kebiasaan positif tentang orang-orang yang telah dinyatakan sukses. Kita bisa mengambil hal-hal positif untuk kita pelajari dan kita terapkan pada kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, menerapkan mengetahui talenta sejak dini itu sebenarnya sangatlah penting agar kita dapat terus mengasah kemampuan kita itu, talenta kita itu. Jadi kita harus mengetahui talenta kita dari sejak dini. Nah, dengan cara organizing talents dengan kebiasaan positif gitu yang harus kita lakukan. Selanjutnya adalah step reflection. Nah, what did you learn so far? So far, saya belajar tentang menganalisis sebuah masalah yang terjadi di kehidupan kita. Kita memiliki banyak masalah, tapi banyak hal yang kita tidak ketahui tentang permasalahan tersebut. Bisa saja kita mengambil keputusan dengan cara singkat. Jadi misalnya kita tidak mendalami dulu nih. Misalnya kita ingin berbelanja, misalnya wanita nih suka skincare. Nah, kita akan berbelanja skincare, kita tidak akan memikirkan hal lain, kebutuhan lain. Kalau dengan critical thinking, kita akan berpikir apakah skincare saat ini sangat dibutuhkan ataukah tidak, ataukah ada hal lain yang lebih dibutuhkan daripada kita membeli skincare, seperti itu. Kemudian, how did you learn? Bagaimana kamu belajar tentang hal itu, menganalisis hal itu? Nah, dari metode memberikan pertanyaan kepada diri sendiri itu sangat penting. Bagaimana ketika kita telah memberikan pertanyaan kepada diri kita sendiri, otomatis kita akan menjawab. Nah, kan tadi saya menyebutkan apakah penting berbelanja skincare saat ini. Nah, apakah itu kita akan berpikir skincare ini penting gak sih buat kita, ataukah ada hal yang lain yang lebih penting seperti itu. Nah, what is your conclusion about this statement? Tentang seorang yang sukses, orang yang sukses hanya untuk orang yang memiliki talenta saja. Benar atau salah? Saya tidak setuju tentang hal itu. Karena orang sukses itu tidak hanya dengan memiliki talenta saja dia bisa sukses. Kenapa? Karena apabila dia memiliki talenta tapi dia tidak memiliki kebiasaan yang baik atau perilaku yang baik, maka talentanya itu, misalnya dia senang melukis tapi dia malas untuk melukis lagi, dia malas mengimprove-nya, nah, maka kebiasaan itu tidaklah baik dan dia akan lupa bagaimana, bukan lupa sih, lebih tepatnya akan ketinggalan tentang hal-hal baru tentang melukis seperti itu, dan dia akan kalah saing dengan banyak orang yang memiliki kebiasaan yang baik. Kemudian kerja keras, menurut saya kita harus memiliki kita harus bekerja keras agar menjadi
sukses. Karena kalau kita cuma berleha-leha saja dan mengandalkan skill kita aja, oh kita cuma bisa ini, tanpa kita harus mengasah skill kita lagi seperti ini. Maka apabila kita tidak mengasah skill kita lagi dan stuck pada skill tersebut, maka kita akan keterima terhadap dunia dan kita tidak akan menjadi orang sukses di masa depan. Oke, itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih telah mendengarkan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.